Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Ini masih dalam bahasan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah, wa inna ahlal jannati yahmaduna Allah ta'ala fi sittati mawati'ah. Bahwasanya sesungguhnya ahli surga, penduduk surga ini memuji Allah Subhanahu wa taala ada di 6 hal atau di 6 tempat. Jadi ahli surga ini memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Maka ciri-ciri ahli surga di dunia ini yaitu selalu bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur ini besok dilakukan juga oleh orang yang sudah menjadi ahli surga. Makanya apabila ada seseorang yang selalu mengeluh terus, tidak mau bersyukur dalam kehidupannya ini, jangan-jangan dia bukan termasuk daripada golongan ahli surga. Kenapa? Karena ahli surga itu selalu bersyukur, selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, makanya agar supaya kita termasuk golongan daripada ahli surga, maka mulai di dunia ini kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antaranya orang ahli surga ini bersyukur, ahaduha inda qaulihi ta'ala wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, yaitu di saat Allah Subhanahu wa taala firman wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, ay fa idam tazu yaquluna alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman wamtazu, maka orang ahli surga bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diselamatkan daripada orang-orang yang zalim. Makanya besok Allah sampaikan, berpisahlah kalian daripada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, makanya di saat Allah Subhanahu wa taala sampaikan hal demikian agar supaya berpisah, meninggalkan daripada orang-orang zalim, maka pada saat itu orang ahli surga bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin, bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan daripada orang-orang zalim. Nah, kenapa bersyukur diselamatkan daripada orang-orang zalim? Karena pada dasarnya orang-orang mujrim, ya, ini termasuk orang-orang zalim, Pak.
Yang jelas kalau kita hidup bersama orang zalim itu hidup nggak enak, Pak. Kalau kita hidup bersama orang-orang rusak, yang jelas kita nggak enak. Misalnya suatu kampung, di suatu kampung banyak orang rusak, gelisah kita, Pak. Tapi di saat berpisah dengan orang-orang rusak itu, maka kita bersyukur. Artinya apa? Artinya sudah tidak ada yang resek lagi, tidak ada yang mengganggu lagi. Dan itulah besok ahli surga ini bersyukur kepada Allah di saat Allah perintahkan meninggalkan daripada yang namanya orang-orang zalim. Wasani hina jawazus sirata. Dan yang kedua, bersyukurnya ahli surga ini di saat dapat melintasi daripada sirat, melintasi daripada jembatan, di mana jembatan ini yang perjalanan lamanya 1500 tahun, mendaki 500 tahun, menurun 500 tahun, mendata 500 tahun. Makanya di saat ahli surga ini dapat melewati daripada sirat jembatan tadi, maka qalu, mereka bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan daripada rasa sedih, menghilangkan daripada rasa gelisah, rasa susah dan sebagainya. Kenapa? Karena di saat seseorang belum melintasi sirat, maka di situ kalau bahasa kita deg-degan, Pak. Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesedihan. Karena di dalam kitab Taqaiqul Akhbar digambarkan sirat ini ibaratnya adalah rambut itu dibelah 7 dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Ini gambarannya seperti itu. Bisa kita bayangin, Pak. Ya. Dan kalau sudah jatuh daripada sirat itu, bahwasanya kalau anak itu jatuh masih bayi, maka nyampe di dasar neraka itu dia itu sudah ubanan. Berapa tahun itu. Nah, makanya wajar kalau orang sudah sampai melewati sirat, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam melewati sirat ini tergantung bagaimana amal perbuatan. Makanya ada yang melintas sirat ini kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Berarti kecepatannya ini seperti kecepatan cahaya. Jadi ada orang seperti itu. Lah siapa orang yang seperti itu? Di antaranya adalah orang-orang yang menjaga sholat berjamaah. Jadi orang-orang yang menjaga sholat berjamaah di antaranya yang akan melintasi sirat secepat kilat. Dan itu nggak banyak, Pak. Jadi orang-orang yang melintasi sirat secepat kilat itu nggak banyak. Lah buktinya apa? Buktinya gini aja lah ya. Kita lihat saja dalam satu kampung itu, misalnya ada 500 orang, kira-kira ada nggak separuh yang sholat berjamaah? Udah. Nah, orang yang menjaga sholat berjamaah termasuk orang yang akan melintasi sirat ini dengan kecepatan cahaya, secepat kilat. Nah, makanya ada juga yang melihat sirat ini ya seperti kecepatannya mobil misalnya kan, kecepatan motor, kecepatan orang jalan kaki. Bahkan ada juga riwayat menceritakan bahwasanya baru saja merangkak di sirat dia sudah terjatuh ke dalam neraka. Makanya diceritakan bahwasanya orang yang jatuh ke neraka itu seperti jatuhnya air hujan. Jadi orang yang melintasi sirat itu yang jatuh ke neraka itu seperti jatuhnya air hujan. Berarti bagaimana? Berarti deras. Nah, makanya kita berharap, kita berusaha bagaimana kalau kita melintasi sirat ini, yaitu dengan kecepatan cahaya. Dan hal yang semacam ini bisa kita capai di antaranya kalau kita menjaga daripada sholat berjamaah. Yang menjaga sholat berjamaah apa? Itu bagaimanapun tetap dia melaksanakan.
kecuali udzur yang memang diperbolehkan oleh syarak. Jadi jangan gara-gara cucu nangis terus tidak berjamaah. Ini bukan termasuk orang menjaga salat berjamaah. Jadi dalam keadaan apapun, kondisi apapun, tetap menjaga salat berjamaah. Jadi kalau ada orang yang semacam ini, harapan besar besok melintasi sirat, yaitu secepat daripada yang namanya kilat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wasalisu lamma igtasalu bima'il hayati nazaru ilal jannah. Dan yang ketiga, bersyukurnya ahli surga ini yaitu di saat mandi daripada ma'ul hayat, air kehidupan, yang dimana mandi daripada ma'ul hayat ini maka dia akan hidup selama-lamanya. Nazaru ilal jannah, dan pada saat itu sambil melihat ke dalam surga, sambil memandangi surga, sambil memperhatikan bagaimana indahnya surga. Nah, makanya pada saat itu mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu ucapan seseorang yang mandi ma'ul hayat sambil memandang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur kepada Allah karena Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah yang sampai akhirnya bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kepada Allah di saat memandang daripada yang namanya surga. Warabi'u hina dakhaluha, dan yang keempat, bersyukurnya orang ahli surga ini di saat memasuki surga. Makanya di saat memasuki surga, orang ahli surga ini memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardh. Ini ucapan ahli surga di saat memasuki daripada yang namanya surga. Karena masuk surga ini Pak, pada dasarnya harapan kita semuanya. Bahkan orang yang lagi mabok itu, kalau ditanya ingin masuk surga enggak, kepingin Pak. Bahkan orang yang tidak pernah ibadah sekalipun, kalau ditawarkan surga, pasti dia inginnya masuk surga. Semua orang inginnya masuk surga. Dan tidak ada satu orang pun yang kepingin masuk neraka. Enggak ada satu orang pun. Walaupun dia boleh dikatakan bajingan sekalipun, enggak ada ditawarkan surga, ditawarkan neraka dia mau. Ya suatu contoh gini Pak. Di dunia ini kalau misalnya ditawarkan untuk masuk penjara, tapi tidak satu orang pun yang bersedia masuk penjara. Coba deh. Tawarkan masuk penjara, maka tidak ada satu orang pun yang siap masuk penjara. Nah, tapi kenapa penjara penuh? Gitu. Padahal kalau ditawarkan masuk penjara, nggak ada satu orang pun yang siap masuk penjara. Nah, tapi kenapa penjara penuh? Nah, itulah ibaratnya kalau ditawarkan masuk neraka, tidak ada satu orang pun yang siap masuk neraka, tapi kenapa berbondong-bondong menuju neraka? Kan? Makanya itu tergantung bagaimana amalan masing-masing. Makanya orang yang sudah masuk dalam surga ini bersyukurnya kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardh. Wal khamis, dan kelima, hina istaqarru fi manazilihim. Yang kelima, bersyukurnya orang ahli surga ini di saat sudah menempati rumahnya masing-masing. Karena di dalam surga itu setiap orang punya rumah, dikasih jatah rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas rumah di dalam surga itu beda dengan rumah di dunia. Cuma namanya saja yang berbeda, tapi hakikatnya beda. Jadi rumah di surga itu nggak bisa kita bayangkan. Kenapa? Karena semuanya
serba menggunakan sesuatu yang memang kalau ada di dunia nggak ada seorang pun yang mampu beli. Coba bayangkan batanya emas, tiangnya emas, semuanya emas. Jadi setiap orang itu Allah berikan rumah di dalam surga dengan berbagai macam kemewahan, dengan berbagai macam keindahan. Makanya kalau pengen hidup mewah di surga, Pak. Tapi kalau di dunia tidak ada satu orang pun yang bisa hidup mewah. Kenapa? Karena semuanya terbatas. Sekaya-kayanya orang di dunia ini seapa sih? Nah, makanya kalau kepingin hidup mewah, di surgalah tempatnya. Sehingga makanan mewah, apa saja mewah, bahkan buah-buahan mewah. Nah, pendek kata, bahwasanya perbedaan rasa di dunia sama di surga. Kalau misalnya kita makan buah, kalau makan buah di dunia, semakin kita makan, maka buah itu semakin tidak enak. Coba dah. Misalnya ada orang suka pisang, suruh makan pisang 1 tandan gak akan habis. Ya barangkali masih makan 1 dia merasa enak, makan 2 masih enak, udah makan 3 udah sepet itu. Artinya apa? Artinya yang namanya buah di dunia itu semakin dimakan semakin gak enak. Nah tapi kalau buah di dalam surga semakin dimakan semakin enak. Habis 1 enak, habis 2 enak, habis 3 enak. Bahkan sampai habis 1000-an pun semakin habis banyak maka semakin enak. Itulah buah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang yang sudah berada di rumahnya dalam surga maka bersyukurnya dengan ucapan alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazana inna rabbana laghafurun syakur alladzi halla dar maqamati min fadlihi. Ini bersyukurnya orang yang sudah punya rumah di surga. Bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menghilangkan daripada rasa kesedihannya, rasa kekhawatirannya, rasa was-wasnya. Karena di saat belum masuk ke dalam surga dengan berbagai macam kegelisahan, dengan berbagai macam kesedihan, dengan berbagai macam kekhawatiran. Makanya setelah masuk surga bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menghilangkan daripada yang namanya sifat sedih, sifat gelisah dan lain sebagainya. Makanya besok kalau di dalam surga Pak, udah nggak ada yang namanya gelisah, udah nggak ada yang namanya sedih, udah nggak ada yang namanya menderita, udah nggak ada yang namanya suami berantem sama istri. Itu nggak ada Pak, itu dalam surga, ya kan? Jadi yang ada ucapan salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi selalu damai dalam surga, selalu nikmat dalam surga. Ketemu teman nikmat, ketemu saja nikmat. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia kan kadang-kadang suami istri berantem, itu biasa itu. Apalagi sudah lama, ya kan? Apalagi udah kakek nenek, udah biasa itu kan. Karena ada juga Pak, kakek nenek berantem dulu tiap hari ada itu. Ya. Ya mungkin karena udah tua ya, udah nggak inget lagi masa mudanya dulu. Jadi setiap hari yang suaminya sudah kakek-kakek, istrinya sudah nenek-nenek, tapi berantem terus. Ya, ya mungkin itulah merupakan satu pelampiasannya, ya kan? Apalagi yang namanya orang tua itu kan biasanya mencari perhatian daripada anak-anaknya. Apalagi kalau anaknya nggak merhatiin, anaknya cuek, wah itu bisa bawaannya marah dulu. Itu. Nah, tapi kalau sudah masuk surga udah nggak ada gitu-gitu, ya. Udah nggak ada marah, nggak ada kesel, nggak ada sedih macam-macam. Pokoknya bawaannya seneng dulu lah. Nah itulah surga. Nah makanya target kita di dunia ini bagaimana kita masuk surga tanpa hisab. Itu target. Nah untuk mencapai target itu ya kita usaha. Ya suatu contoh kan, kita kerja di perusahaan,
untuk mencapai target berbagai macam usaha kita lakukan. Bahkan kadang-kadang lembur, bahkan kadang-kadang sampai macam-macam usaha kita untuk mencapai target. Nah, makanya di saat target kita itu ingin masuk surga, ya kita harus berbagai macam usaha sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh Rasulullah SAW. Kalau kita usahakan, maka harapan besar suatu saat kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Wasadisu hina faragu minat ta'am. Dan yang keenam, bersyukurnya di surga ini di saat selesai daripada makan. Apa ucapan ahli surga selesai makan? Yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan ahli surga di saat selesai makan. Nah, makanya kalau kita selesai makan, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita sudah latihan Pak di surga besok. Karena itulah ucapan orang ahli surga setelah makan. Ya. Jadi di surga itu kehidupannya seperti dunia Pak, ada makan, ada minum, ada kan? Ada suami istri, ada kan? Bahkan di surga besok kekuatan laki-laki itu yaitu seperti kekuatan 100 kuda yang paling kuat. Itu kekuatan laki-laki itu. Jadi kekuatannya seperti 100 kuda. Itu kekuatan laki-laki. Nah, makanya walaupun sekarang sudah kakek-kakek, udah loyo, tenang aja Pak, enggak masalah. Ya. Yang penting bagaimana kita berusaha dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Besok kalau sudah di surga, maka sudah gak loyo lagi. Udah jadi pecatan tangguh lah. Itu ahli surga. Makanya ahli surga itu Pak, istrinya bukan hanya satu itu, banyak itu istrinya itu. Itu ahli surga itu. Ya kan? Jadi kalau perempuan berbagai macam perhiasan diberikan, ingin apapun diberikan. Nah, kalau seorang laki-laki maka dikasih istrinya banyak. Dan hebatnya dalam surga itu gak ada yang cemburu gitu lah. Punya istri banyak gak ada yang cemburu. Itu di surga tuh. Ya kalau di dunia wah kadang-kadang piring terbang kan. Itu di dunia kan. Bahkan kadang-kadang suami telat pulang aja, wah itu pulang-pulang udah berantem tuh. Dikirain kemana macam-macam. Tapi di surga udah aman semuanya. Nah, makanya kalau kita ingin mencapai kehidupan yang sebenarnya, capailah kehidupan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah Allah dengan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita jaga yang namanya sholat. Jadi jangan main-main dengan sholat Pak. Sholat ini adalah perintah yang enggak ada uzurnya. Dan laksanakan dengan berjamaah. Karena kalau kita sholat berjamaah, maka sholat kita sampai syaratnya kepada Nabi. Kenapa? Nabi selalu mencontohkan berjamaah. Tapi kalau kita tidak berjamaah, gak tahu kita nyontoh siapa. Itu aja udah. Ya. Jadi kalau kita gak berjamaah, gak tahu kita nyontoh siapa. Kecuali memang kita dalam keadaan uzur. Uzur yang memang uzur itu dibenarkan oleh syara. Nah, makanya orang yang biasa melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba dia mendapatkan uzur, dan uzur itu yang dibenarkan oleh syara, walaupun gak sholat berjamaah, maka dihitung pahalanya pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena dalam waktu kondisi normal dia selalu istiqomah menjaga sholat berjamaah. Makanya kita usahakan Pak, bagaimanapun kita usahakan. Walaupun hujan, kalau zaman sekarang Pak, kan payung ada, jalannya pun juga enak. Ya kalau zaman dulu, ya kalau zaman dulu itu memang hujan itu masuk uzur. Kenapa? Karena yang jelas kalau zaman dulu bisa kita bayangin Pak, jalannya tanah kepleset, licin gak karuan, payung belum tentu ada. Maka wajar kalau hujan
itu termasuk salah satu udzur salat berjamaah. Nah, tapi kalau zaman sekarang jalannya sudah enak, payung sudah ada, semuanya serba ada. Nah, makanya kita usahakan kalau cuma hujan saja, bagaimana tetap kita melaksanakan daripada yang namanya sholat berjamaah. Nah, sehingga di saat hujan deras tetap kita melaksanakan berjamaah, maka yang jelas di situ nilainya lebih besar daripada yang biasanya. Kenapa? Karena al-ujratu biqadri musyaqqat. Jadi upah atau pahala ini tergantung bagaimana kesungguhan, tergantung bagaimana perjuangan atau musyaqqat seseorang di dalam mendapatkannya. Jadi kita usahakan, Pak, ya. Kapan targetnya? Targetnya sampai meninggal. Ya kan? Jadi kita sholat berjamaah itu targetnya sampai meninggal dunia, sampai akhirnya disolatin, ya kan? Itu targetnya sholat berjamaah. Nah, kecuali kalau memang kita ada uzur yang memang kita termasuk dalam keadaan sakit, nah itu uzur yang diperbolehkan. Bahkan pada saat itu orang buta saja, Pak, itu nggak termasuk uzur. Makanya suatu ketika Abdullah bin Maktum ini, kalau bahasa kita, minta izin kepada Rasulullah agar supaya diperbolehkan sholat di rumah. Awalnya Rasulullah memperbolehkan dia, tapi setelah itu dipanggil lagi ila Rasulullah, kamu dengar adzan enggak? Dengar ya Rasul. Kalau kamu dengar adzan fajibku, maka wajib kamu datang. Makanya satu yang menceritakan, setelah itu Abdullah bin Maktum ini dari rumahnya ke masjid ini narik benang, Pak. Artinya itu dibuat untuk tuntunan agar supaya sampai ke masjid. Coba bayangkan, orang udah buta, Pak, itu sama Rasulullah masih disuruh, diwajibkan untuk ke masjid. Apalagi kita yang sehat, apalagi kita yang nggak buta. Nah, makanya kalau kita nggak buta dan kita nggak sholat berjamaah, ya jelas kita malu lah ya sama orang yang buta. Tadi diperintahkan untuk selalu menjaga sholat berjamaah. Nah, kalau malas bagaimana? Kalau malas jadi paksa. Karena kalau kita nurutin malas, Pak, selamanya malas. Kalau nurutin malas, entar sampai mati harus entar. Nah, makanya kalau kita malas harus kita paksa. Bagaimana cara maksa kita? Cara maksa ini diantaranya yaitu dengan kita memikirkan keuntungannya. Biasanya orang ini kalau sudah memikirkan keuntungan, maka di situ seseorang akan semangat. Contoh gini, Pak. Misalnya ada orang sakit, sudah 2 hari nggak makan, nggak minum, bahkan makan aja disuapin oleh istrinya baru dia makan, dan dia nggak bangun-bangun dia. Nah, tiba-tiba ada pengumuman dari kelurahan, wahai saudara-saudara, bahwasanya yang mau ke kelurahan sekarang, tapi syaratnya jalan kaki ke kelurahan, maka setiap orang dikasih uang 100 juta. Nah, gara-gara dengar 100 juta, Pak, itu walaupun sebelumnya nggak bangun 2 hari, bisa langsung loncat, bahkan lari duluan untuk nyampe di kelurahan. Nah, itu termasuk salah satu solusi agar supaya bisa memaksakan diri. Ya kita mikirlah, saya sudah tua misalnya kan, umur sudah segini, gak tahu kurang berapa lama lagi di dunia. Lalu mau malas-malasan sholat berjamaah ini mau jadi apa gitu kan? Ya paling kita ceramainlah diri kita itu, kita omelinlah diri kita itu, agar supaya mudah dan bisa memaksakan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Harapannya apa? Harapannya sholat berjamaah ini diantaranya orang yang bisa melewati sirat secepat kilat atau kecepatan cahaya, sehingga orang yang semacam ini langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.